Halo, selamat pagi, smart listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Ya, dan Anda bisa menyimak perbincangan kami pagi hari ini dengan tema yang kami akan bahas bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya kami hadirkan untuk Anda Profesor Dr. Firmansyah. Beliau adalah Rektor Universitas Paramadina. Kemudian kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama-sama dengan Dr. Philip Zosario Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Kemudian kami juga akan mengajak Anda nanti untuk berbincang bersama dengan Dr. Muhammad Kodari. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indobarometer. Lalu kemudian pagi hari ini istimewa sekali karena kita akan mengajak Anda juga untuk berbincang bersama dengan rekan dari Washington DC, dari VOA, ada Mbak Eva Mazrieva, kemudian juga Bung Richard Susilo, koresponden tribunnews.com di Tokyo. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan media yang pagi hari ini Anda menyimak perbincangan kami. Sementara kita tidak bisa bersama-sama seperti biasa kita lakukan di Demat Senayan, tapi kita bisa terhubung melalui sambungan jarak jauh begitu. Smart listener, kalau pagi hari ini mungkin kita masih menyimak pemberitaan berkaitan dengan penanganan virus corona di berbagai dunia. Tampaknya kita semua masih dalam posisi yang sama, berjibaku untuk mengatasi bagaimana supaya situasi ini benar-benar bisa segera kita atasi. Tapi jalannya tidak mudah karena pada akhirnya seperti di Jakarta saja, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan, dalam hal ini Pemprov dan juga Kementerian Kesehatan, untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya berarti sampai dengan saat ini penyebaran virus corona masih belum bisa kita redam dan masih cukup panjang perjalanannya. Nah, nanti kita akan minta catatan-catatan dari semua narasumber kita, tetapi sekarang saya mau langsung ke Mbak Eva dulu yang sudah bersama-sama dengan kita di Washington DC. Selamat malam Mbak Eva. Ya, selamat pagi para pendengar Smart FM. Apa kabar? Iya, kalau di Jakarta sudah pagi, di Washington ini sudah waktunya mau tidur malam ya. Iya, tapi masih hari Jumat ini. Jadi kita masih di hari Jumat 10 April, tapi 10 sudah jam April, 10 ya. lebih 10 menit malam ya. Baik. Mbak Eva, boleh kami di-update ya, khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Sebenarnya yang terkini terjadi di Amerika itu seperti apa perkembangannya, terutama untuk penanganan pandemi virus corona ini di sana. Bagaimana pula respon pemerintah yang sesungguhnya? Apakah kemudian berbagai jajaran parlemen, Kementerian Kesehatannya dan masyarakat di sana cukup bahu-membahu? Silakan Mbak Eva. Ya, jadi di sini kami hari ini tepat sudah 80 hari sejak kasus virus corona pertama diketahui ada di Amerika ya, tepatnya di California dulu. Dan tepat 1 bulan juga kebijakan bekerja, sekolah, dan ibadah dari rumah. Jadi memang ketika dulu pertama kali diberlakukan orang kaget, terutama anak-anak sekolah yang sebetulnya sudah memasuki semester 3 ya, kuartal ketiga, kuartal keempat itu mereka sudah harus naik-naikan kelas, tapi langsung harus diblokir, mereka sekolah dari rumah lewat online school. Dan hari ini kami baru dapat laporan nggak mungkin ada sekolah lagi dimulai hingga Juni nanti. Jadi mereka sudah langsung naik kelas nih. Ya, blessing in disguise. Jadi nggak pakai ujian-ujian nasional, langsung naik kelas. Tapi kita yang tinggal di rumah sendiri juga dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang nggak biasa. Jadi this is a new normal for us semuanya ya sedunia ini. Karena tiba-tiba kita nggak boleh keluar rumah. Tadinya boleh keluar rumah, masih boleh dekat-dekat untuk jogging, untuk lari, tapi melihat jumlah korban yang terus setiap hari semakin besar, orang akhirnya menyurutkan niat untuk keluar rumah lagi. Atau kalau kita mau pergi belanja, misalnya kita harus terbiasa untuk antri dulu di luar panjang sekali, bisa sampai 30-40 menit, karena untuk masuk ke toko sembako itu hanya boleh per 50 orang. Jadi, jadi 50 orang dulu masuk,
Yang lain tunggu di luar. Sebelum yang 50 pertama ini keluar, kita nggak boleh masuk. Dan yang 50 pertama masuk ini juga ada dibatasin ya. Jadi mereka cuma bisa 15 sampai 30 menit di dalam untuk beli sembakonya gitu. Dan alhamdulillah nih orang nggak rakus. Jadi nggak merasa misalnya karena punya duit, semua mau diborong. Ada susu. Nggak ada panik buying ya? Nggak panik buying. Mungkin karena udah 1 bulan kali ya, Ola. Waktu pertama-tama sih sempat panik buying juga. Tapi bedanya kalau di Indonesia tuh panik buyingnya beras, minyak goreng, barangkali ya. Mie instan ya. Mie instan. Kalau di sini panik buyingnya tuh tisu. Karena orang Amerika tuh nggak bisa hidup tanpa tisu di kamar mandinya. Jadi, oh iya betul. Karena tidak ada air ya, pola air. Nggak ada air, nggak ada keran, nggak ada gayung. Jadi mereka tuh heboh banget sama tisu. Jadi ketika tisu nggak ada tuh panik banget kayaknya, aduh sampai ampun. Tapi kita yang orang Indonesia di Amerika sih tenang-tenang aja karena kita masih punya banyak alternatif cara gitu kan. Dan kita kalau nggak punya roti ya kita ada beras, ada mie instan, ada roti dan macam-macam. Jadi nggak terlalu panik buying banget. Dan orang disarankan untuk pakai masker. Jadi kalau saya bisa sebut angka aja sedikit nih Ola. Misalnya hari ini saja jumlah orang yang meninggal ini tetap 1.000 di Amerika. Jadi khususnya 777 itu di negara bagian New York aja. Jadi New York itu negara bagian di Amerika yang paling parah dilanda perbakan virus corona. Kalau di total seluruh Amerika ini hingga hari ini sudah ada saya sebut berapa ini ya? Ini 499.000 orang di Amerika yang hari ini sudah terjangkit corona. Lalu total orang yang meninggalnya sudah 18.000 lebih, 18.600. Dari total jumlah itu 172.000 itu ada di negara bagian New York saja, dan total yang meninggal di New York itu sudah hampir 8.000, jadi sampai separuh dari total yang meninggal di seluruh Amerika. Dan itu diikuti oleh negara-negara bagian di sekitarnya New York tuh, jadi ada New Jersey, Michigan, lalu yang ke arah pantai barat sedikit ada California, dan terus ke beberapa negara bagian lain. Jadi mengingat jumlahnya makin besar, orang jadi betul-betul nurut nih Ola untuk tinggal di dalam rumah saja. Tinggal di dalam rumah ya. Mbak Eva, sebelum kita jeda, saya ingin tahu apakah ada kemudian catatan yang bisa didapatkan kenapa kok kayaknya justru di negara-negara bagian itu yang artinya tingkat kasusnya sangat tinggi. Apakah ada pengaruh bahwa justru di negara-negara bagian itu konsentrasi berkumpulnya manusia, orang-orang itu memang sangat tinggi sekali? Iya, jadi selain memang itu menjadi pusat kedatangan banyak orang dari berbagai belahan dunia, tapi lagi-lagi bukan cuma itu yang membuat jumlah kasusnya jadi orang yang terjangkit jadi ketahuan tinggi ya, tapi karena jumlah orang yang dites tinggi, Ola. Jadi perbandingannya kalau misalnya total jumlah orang di Amerika ini sekitar 327 juta, yang udah dites itu sekitar 2,5 juta. Jadi memang banyak sekali, masif sekali rapid test itu. Jadi begitu dites kan ketahuan jadinya yang sakit dan nggak sakit. Jadi jumlah orang yang sakit kelihatannya tinggi. Bukan karena pada cuek aja nih, tetap kemana-mana jalan nggak. Tapi karena jumlah tesnya. Saya rasa kalau tes ini juga dilakukan di Indonesia, bisa jadi kita akhirnya mengetahui data yang lebih pasti berapa sih jumlah orang yang terjangkit. Oke. Baik, Mbak Eva, kita jeda dulu sebentar. Habis ini saya mau dapatkan catatan dari Mbak Eva, pantauannya. Bagaimana sih kemudian kerjasama antara pemerintah Amerika, parlemennya, dan oke tadi Mbak Eva katakan masyarakat akhirnya nurut juga sih pada akhirnya gitu ya. Nah ini nanti mungkin bisa diupdatekan seperti apa bentuk kerjasamanya. Apakah ada kesimpang siuran misalkan perintah dari pemerintah ke masyarakat, atau memang ini benar-benar satu pintu? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Mbak Eva ya. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami informasikan Anda bisa menyimak perbincangan kami bisa melalui streaming di www.radiosmartfm.com, atau kalau Anda kesulitan mengakses kami, Anda bisa masuk ke Play Store, Anda bisa download kami di sana dan temukan Smart FM yang ada tulisan radioaktif supaya Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat clear sekali. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya menyapa Anda mulai dari Kota Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, kemudian juga Yogyakarta. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta tentu saja, Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di Papua, kemudian di Pontianak, dan di kota-kota lain, dan bahkan kemudian di negara-negara yang ada di seluruh dunia, di Australia, dan pagi hari ini juga kami mengajak Anda langsung terhubung bersama dengan
narasumber kita Mbak Eva Mazrieva dari VOA di Washington DC. Kemudian nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Bung Richard Susilo. Beliau adalah koresponden Tribun News di Tokyo. Dan kita masih simpan suara dari Profesor Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, Dr. Philip Zusario Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS, dan Dr. Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Kita lanjut lagi ke Mbak Eva yang ada di Washington DC. Mbak Eva, kalau di Indonesia ini sempat cukup lama nih berita itu simpang siur, artinya siapa yang mau didengerin juga masyarakat mungkin agak sedikit gamang. Awal-awal Menteri Kesehatan memberikan informasi ini seolah-olah virus corona itu seperti kayak ya mudah saja begitu ya, terkesannya seperti itu yang ditangkap oleh masyarakat, sampai akhirnya dibentuklah satuan tugas begitu. Bagaimana dengan di Amerika? Ya, jadi saya pikir ini sama juga terjadi di Amerika, Ola dan para pendengar Smart FM. Presiden Trump sendiri ketika awal-awalnya diperingatkan ya oleh CDC itu semacam pusat pencegahan penyakit menular di Amerika, nggak percaya kalau dibilang virus corona ini bakal masuk ke Amerika. Malah dia sempat sesumbar menyebut ini sebagai just a China virus, jadi cuma virus dari Cina doang, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kasusnya makin lama kan makin terus bertambah dan dia tidak bisa menghindari lagi hal itu, termasuk dengan sebagian para pendukungnya, karena di Amerika ini lagi tahun politik ini, Ola. Jadi betul. Karena Presiden Trump sedang bertarung kembali untuk memperebutkan masa jabatan kedua, sementara di Partai Demokrat juga lagi mau nominasi siapa nih bakal jadi calon presiden. Jadi ada apa-apa tuh semuanya dikaitkan dengan politik. Dikaitkan ya. Jadi Presiden Trump misalnya pertama-tama bilang, oh ini cuma upaya untuk menjatuhkan saya lewat isu baru, bahwa isu virus corona yang mungkin membuat seakan-akan pemerintah tidak mampu menanganinya. Tapi ketika makin lama makin banyak kasusnya, dan apalagi New York ya, di mana dia punya banyak sekali apartemen dan tempat bisnis di situ, mau nggak mau terbuka juga matanya. Dan seperti juga di Indonesia, setelah cukup lama juga ini simpang siur, ada informasi dan masing-masing gubernur ingin bersuara begitu, akhirnya dibentuklah Satgas Penanganan COVID-19 yang langsung dipegang oleh Wakil Presiden Mike Pence. Dan Mike Pence cukup tegas, dia setiap hari akhirnya kasih konferensi pers pada publik tiap jam 5 sore itu untuk beri update pada publik. Dan yang didatangkan tuh nggak cuma kadang-kadang Presiden Trump datang, kadang nggak datang, tapi yang selalu diikut sertakan adalah para dokter, jadi pakar-pakar kesehatan utama yang bisa bicara langsung. Dan orang percaya ya kalau memang yang bicara itu dokter kan, memang kepala pusat penanganan virus, kepala pusat penelitian, dan wartawan yang datang juga cukup variasi. Jadi kita nggak lagi ngundang wartawan segerombolan gitu, Ola. Jadi satu hari itu cuma boleh 14 wartawan yang datang di Gedung Putih, dan masing-masing biasanya sudah punya pertanyaan khusus sendiri. Misalnya apa kali ini ngomongin soal rapid test, apa besok ngomongin soal anggaran, dan banyak lainnya, Ola. Oke. Nah, kalau begitu artinya memang sempat di awal-awal Donald Trump ini menganggap bahwa ini nggak ada, ini cuma di Cina aja begitu ya. Sementara kalau di sebagian besar di masyarakat yang ada di Indonesia kita tangkap gitu ya, ini justru adalah konspirasi loh antara Amerika, China, dan seperti itu. Itu sempat muncul hal-hal yang begitu di sosial media. Tapi ternyata juga Donald Trump menganggap bahwa ini akal-akalan untuk meruntuhkan namanya Donald Trump ya. Lalu bagaimana Mbak Eva mungkin bisa sharing penanganan kalau di Amerika tuh pemerintah melakukannya dengan apa sih begitu? Penanganan virus corona ini seperti apa? Apakah kemudian ada saat-saat kelangkaan APD seperti yang ada di Indonesia? Kesiapsiagaan rumah sakitnya seperti apa begitu? Ya, jadi di Amerika kan memang ada pemerintah federal, kita pemerintah pusat kalau di Indonesia, dan ada pemerintah negara bagian. Kalau di Indonesia pemerintah daerah ya, yang masing-masing punya otonomi nih. Nah, tadinya pemerintah negara bagian ini seperti New York, misalnya New Jersey, itu dengan lantang bilang bahwa kami memang kekurangan APD, kami kekurangan petugas medis, rumah sakit kami tempat tidurnya nggak cukup untuk menangani virus corona yang berbeda dengan penyakit lain. Kalau penyakit lain bisa ditangani orang nginep cuma 1 hari, 2 hari, tapi ini kalau corona kan bisa sampai 2 minggu dia stay di rumah sakit untuk dipantau apakah semakin memburuk atau justru bisa membaik begitu kan.
Jadi kapasitas rumah sakit, layanan rumah sakitnya tuh turun karena banyak dioccupied oleh pasien begitu. Sehingga tiap-tiap gubernur mulai teriak-teriak nih, bisa nggak pemerintah pusat bantu? Dan akhirnya Trump tentu saja lewat Satgas penanganan virus corona ini bantu dengan macam-macam. Ada salah satunya misalnya dia kirim rumah sakit terapung ke New York, bentuknya ya seperti kapal angkatan laut gitu, tapi dengan 10.000 tempat tidur. Jadi bisa bersandar di pelabuhan dan orang yang sakit dibawa ke sana. Lalu ketika ada permintaan untuk ventilator misalnya, ketika pemerintah pusat nggak bisa memberikan ventilator hanya kepada New York pinjam dari negara bagian lain. Sama kayak di Indonesia barangkali Jakarta pinjam dari Jawa Barat misalnya, ventilator atau alat untuk bantu pernafasan. Kayak gitu lah. Hingga akhirnya disepakati untuk membentuk yang disebut sebagai Relief Fund Act atau undang-undang untuk mengeluarkan anggaran khusus untuk menangani virus corona. Ini jumlahnya cukup besar, 2,2 triliun dolar. Sebagian sudah dibayar hari ini. Jadi hari ini sekitar 26 miliar sudah dibayar untuk rumah sakit. Itu untuk memenuhi janji pada para pasien, karena Gedung Putih janji betul bahwa jangan sampai rumah sakit itu mengirimkan kwitansi atau nge-charge mengeluarkan tagihan gitu kepada keluarga atau mereka yang sudah tertimpa musibah kena corona. Jadi mereka minta rumah sakit klaim ke pemerintah karena memang anggarannya udah diturunkan nih 2,2 triliun. Selain itu juga kami nih yang nggak boleh kerja itu kan kehabisan pendapatan ya, karena kita sekarang hidup bergantung dari tabungan tentunya karena nggak kerja. Nah, tingkat pengangguran di Amerika ini membludak akhirnya, Ola. Jadi total dalam 1 bulan ini sudah 17 juta orang yang klaim tunjangan pengangguran dan belum pasti dibayar nih tunjangan pengangguran. Tapi lewat Relief Fund Act tadi, lewat undang-undang untuk menangani virus corona, setiap orang di Amerika yang bayar pajak, karena mereka harus bayar pajak kan di sini, setiap yang bayar pajak yang usianya di atas 18 tahun, jika pendapatannya di bawah $75.000, $75.000 itu kayaknya sih gede ya, 100 jutaan gitu. Tapi 100 juta di Amerika nggak bisa hidup loh, lah. Oh gitu ya. Karena mahal banget, mulai dari nyewa rumah misalnya, atau nyewa rumah yang KPR berapa tuh, tipe 51 yang kecilan. Belum makannya, belum transportasi, belum hidup. Jadi kalau dibilang punya gaji $75.000 di Amerika itu kategorinya miskin. Jadi di Amerika itu kategori miskin ya? Kategori miskin, 100 juta. Ini setahun ya, 100 juta setahun. Oh oke, setahun. Oke. Jadi untuk mereka yang pendapatannya di bawah $75.000 setahun, itu akan dapat cek langsung cash dari presiden $1.200. Kalau dia suami istri, berarti pendapatannya harusnya double kan, kalau suami istri $150.000. Tapi kalau dia kurang dari $150.000, dia mendapatkan ceknya 2, jadi $2.400. Kalau punya anak, per anak dapat lagi $500, Ola. Jadi mudah-mudahan nih kalau kayak saya gini, mudah-mudahan, nggak tahu benar apa enggak, punya anak 4, mudah-mudahan 4 dapat ya. Tapi ini masih angan-angan, belum ada juga duitnya, belum ketahuan. Yang pasti Relief Fund Act-nya ada. Jadi berarti memang ada kerjasama erat antara pemerintah dan Kongres. Kongres itu kita di sininya DPR gitu ya. Jadi pemerintah dan DPR yang biasanya berantem melulu nih kalau ngomongin anggaran ya. Serangan Timur Tengah nih enggak, sekarang kompak untuk ngeluarin anggaran dan itu siap dibagikan ke masyarakat. Oke. Ini momen-momen yang jarang-jarang parlemen bisa mesra banget ya. Benar. Oke, tapi gini, dari sisi kesehatannya sendiri, bagaimana upaya pemerintah Amerika? Karena kan sempat juga tersiar melalui sosial media bahwa ini Amerika sedang berupaya untuk menemukan vaksinnya. Benarkah memang bahwa Trump itu mengeluarkan pernyataan ini nggak bisa loh dalam waktu dekat vaksin ini segera didapatkan, tetapi upaya terus dilakukan? Ya, justru sebaliknya. Malah awal-awalnya ketika dia baru akhirnya mengakui bahwa ini merupakan virus global dan bahwa Amerika menjadi salah satu tempat pusat perbakan virus corona, sempat sesumbar bahwa gampang, kita akan segera temukan vaksin. Dalam waktu dekat kita akan temukan vaksin. Jangan khawatir, biasanya kayak gitu. Tapi justru dokter-dokter yang saya bilang tadi, kalau konferensi pers didampingi oleh dokter dari Pusat Pengendalian Penyakit, dari lembaga Biro Riset, nah mereka yang bilang bahwa ini nggak bisa begini. Dia sih nggak nyikat langsung presiden di depan publik ya, pasti tentunya dengan cara diplomatis bilang, maaf saya ingin memperbaiki pernyataan presiden bahwa untuk menemukan vaksin kita butuh waktu dan ini nggak dalam waktu sebentar.
memang ada protokol yang bisa dipotong, tapi even protokol dipotong pun kita butuh waktu kira-kira misalnya satu tahun atau 18 bulan, dan uji coba terus dilakukan. Saat ini memang sedang dilakukan uji coba vaksin, ada 50-an gitu pasien yang kena, sedang dilakukan di Seattle, tapi juga belum tahu kapan uji coba ini bisa dianggap berhasil dan vaksinnya jadi begitu, Ola. Apakah kemudian sama dengan yang di Indonesia, upaya untuk sosialisasi, cuci tangan, apa segala macam itu juga dilakukan ya di Amerika, Mbak Eva? Ya, dan ini peran pentingnya radio terutama ya, karena kalau di televisi orang memang lihat kan iklan nih harus cuci tangan, tapi kalau radio tuh terus menurut saya lihat bagaimana mereka membuat PSA karena layanan masyarakat, ngajak orang pentingnya pakai masker, ngajak orang hemat gitu, savings, jangan mentang-mentang udah ada nih stok susu atau stok tisu lalu habis-habisan gitu. Ingat nih, ini maraton loh, ini bukan perlombaan lari jarak pendek, ini larinya maraton, jadi jarak panjang. Jadi pikirin ke depan tuh, gimana caranya kalau sekarang kita hidup dengan kehidupan normal yang baru ini loh. Oke, jadi kurang lebih hampir sama berarti apa yang dilakukan di Indonesia juga dilakukan di Amerika, dan tadi Mbak Eva update bahwa justru saat ini mesra-mesranya pemerintah dengan parlemen ya, dan masyarakat juga akhirnya semakin awareness-nya makin tinggi. Dan diminta juga memiliki kayak nafas yang cukup panjang untuk menghadapi situasi ini begitu ya. Betul. Mbak Eva, thank you banget untuk update-nya dari Amerika. Kami jadi dapat gambaran ternyata memang bukan hanya di Indonesia saja benar-benar yang mengalami ini, dan berbagai upaya yang dilakukan juga bukan hanya di Indonesia saja. Sehat-sehat untuk Mbak Eva dan seluruh tim VOA yang bertugas di sana ya Mbak Eva ya. Ya, terima kasih. Salam juga untuk pendengar Smart FM. Jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami akan sambung kembali nanti perbincangannya. Kita sedang coba untuk terhubung dengan Bung Richard di Jepang. Tetap bersama dengan kami dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia yang pagi hari ini kami angkat tema Dunia Mencari Jalan Melawan Corona. Karena wabah global corona ini memang belum menampakkan penurunan yang berarti, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, parlemen, masyarakat di berbagai belahan dunia. Kalau tadi kita sudah mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mbak Eva Mazrieva dari Washington DC, perwakilan dari VOA, pagi hari ini kami juga mau mengajak Anda menuju Tokyo. Di sana ada Bung Richard Susilo, beliau adalah koresponden dari tribunnews.com. Selamat pagi Bung Richard. Selamat pagi Mbak Ola, kabar? Baik, alhamdulillah Bung Richard aman terkendali. Ya. Bung Richard mudah-mudahan juga sama ya. Kita plus, jadi kalau sekarang jam 11.45 ya, jadi Jakarta 9.45 ya. Oke, baik. Bung Richard, boleh kami di-update masyarakat yang ada di Indonesia tentang bagaimana kalau sekarang di Jepang mengenai penanganan pandemi virus corona, karena konon kabarnya nih sempat Jepang seperti kayak sudah agak boleh bukan dibilang lengah ya, tapi mungkin menganggap bahwa ini sudah menurun, sudah berlalu, tapi kemudian ini naik lagi. Benarkah seperti itu kondisinya? Mungkin bisa diupdatekan kepada kami, silakan. Iya betul sekali. Jadi sebetulnya keadaannya sudah baik di Jepang. Itu kira-kira sampai dengan akhir Maret ya. Kemudian karena mungkin diketahui juga oleh teman-teman di Indonesia, sekarang ini memang lagi musim sakura. Jadi pas peak-nya, jadi kita sebut mantap jadi lagi pasnya sakura itu akhir Maret. Begitu excitingnya, tidak bisa tahan diri, mereka keluar semua pesta-pesta, termasuk juga penyelenggaraan olahraga K1 itu seperti professional boxing juga terkenal sekali. Semua keluar berkembang kembali, akhirnya meningkat kembali infeksi virus corona. Nah, gara-gara itu sebetulnya membuat salah satu hal yang membuat pemerintah Jepang agak kesal juga sebetulnya. Oleh karena itu dibuatlah deklarasi darurat
walaupun deklarasi darurat itu memang punya kekuatan hukum, tetapi ibarat harimau tidak punya taring gitu. Walaupun demikian, yang namanya pemerintah Jepang itu didengar dengan baik, dipatuhi oleh warganya 90% walaupun tidak 100%, sehingga ketika dikeluarkan deklarasi darurat tanggal 7 oleh Perdana Menteri Oke, Bung Richard. Halo. Bung Richard? Iya, Bung Richard, suara Anda kecil sekali. Boleh Oke. Ya. Iya, Bung Richard. Kembali bisa mendengar saya? Iya. Saya dengar dengan jelas. Oh, oke, baik. Bung Richard, tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah sempat agak kesal, gemas begitu ya, karena kembali kemudian berulang. Kalau kita potret dari apa yang di awal gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah Jepang bisa tergolong cukup cepat lah dalam memitigasi atau menangani pandemi virus corona ini di Jepang. Apa yang kemudian kita bisa pelajari dari upaya yang pertama sehingga kemudian situasi di Jepang kemudian bisa lumayan segera penyebaran virus corona itu sempat melambat begitu. Ya, jadi sebetulnya pada saat bulan sampai dengan akhir Maret itu memang masih bebas. Ya, baru himbauan. Tapi seperti tadi saya katakan, karena Sakura itu membuat masyarakat itu exciting ya. Saya pun yang sudah 30 tahun lebih tinggal di Jepang, setiap tahun bulu kuduk saya itu berdiri. Jadi sangat exciting sekali karena cantiknya bukan mainnya itu Sakura. Jadi mereka akhirnya keluar semua. Nggak apa-apa, cuma bawa ini. Itu gara-gara itu. Tapi sekarang karena sudah ada deklarasi darurat, itu lebih kuat lagi. Mereka sekarang mulai mematuhi dan juga mereka melihat hasilnya. Itu meningkatnya terinfeksi positif corona di Jepang. Akhirnya mereka sadar dan sekarang sudah mulai sepi, termasuk misalnya di Asakusa. Kalau kita jalan-jalan panjang itu ramai sekali. Termasuk juga di Shibuya Crossing, Hachiko Crossing, itu sepi. Sekarang bisa dimonitor live, ada webcam live di internet, cari aja Hachiko Crossing live, itu kelihatan sepi. Kemudian juga tadi Stadori ya di Harajuku itu sepi semuanya. Jadi baru sadar sekarang kalau memang nggak main-main ini coronavirus itu. Ya, jadi ya. Halo. Iya. Masih dengar Bung Richard? Saya masih mendengar suara Anda. Ya, oke. Jadi masyarakat sekarang ini memang bagaimana? Silakan Bung Richard. Jadi masyarakat Jepang sekarang sadar betul bahwa ini tidak main-main penyebaran virus corona ini. Betul sekali. Sehingga masyarakat Jepang itu memang sangat patuh. Karena dengan deklarasi darurat itu mereka betul-betul 99% ya. Tentu ada yang bandel ya, 1%-nya. Tidak ada yang nobody's perfect ya. Tetap aja yang bandel, dan juga sudah ada subsidi juga. Jadi pemerintah Jepang menyediakan 108 triliun yen. 108 triliun yen untuk subsidi bagi penanganan corona. Antara lain 10 triliun yen itu bagi pariwisata. Nanti setelah corona virus ya insya Allah secepat mungkin ya, kita juga ingin semua secepat mungkin selesai. Itu selama 6 bulan nanti akan ada promosi setengah harga untuk tiket pesawat menuju Jepang. Jadi kalau yang mau ke Jepang siap-siap tunggu corona selesai, plus setengah tahun ya, 6 bulan atau setengah tahun itu akan ada promosi tiket pesawat terbang ke Jepang setengah harga itu ya.
Saya tidak tahu kapan, ya tentu kita berharap secepat mungkin corona berakhir. Itu 10 triliun untuk dunia pariwisata. Kemudian untuk UKM, ya untuk pengusaha ada dua macam. Yang UKM sendiri 2 juta subsidinya, kemudian juga yang freelancer itu Jikyo, itu perusahaan pribadi, itu cuma dapat 1 juta, tapi itu pun juga lumayan. Plus untuk kepala keluarga 300.000 yen per kepala keluarga, per satu rumah ya. Dengan syarat tentunya bisa membuktikan bahwa bisnisnya itu turun 50% kira-kira. Jadi kalau kita sebut petunjuk pelaksanaan itu belum ada, jadi semuanya masih menunggu-nunggu bagaimana nih aplikasinya, formulirnya dan sebagainya. Tapi itu sudah diumumkan. Termasuk juga dari pemerintah daerah Tokyo itu sudah memutuskan kemarin hari Jumat 1 juta diberikan kepada restoran yang memang mau kerjasama itu artinya tutup ya, atau menghindari penjualan langsung dengan customer. Mereka bisa tetap berbisnis tapi dengan delivery mungkin salah satunya, dan membatasi juga ya, yang tadinya bisa sampai jam 1:30 malam mungkin jam 12 malam itu dibatasi sampai jam 6 sore. Itu akan diberikan 1 juta yen juga. Nah, tapi untuk yang punya 2 toko atau lebih, yang punya 1 toko 500.000 yen. Jadi berbagai subsidi, berbagai bantuan pernak-pernik ini memang merangsang masyarakat juga, selain masyarakat yang patuh, merangsang masyarakat juga untuk mengikuti petunjuk yang ada dilakukan oleh pemerintah Jepang seperti itu. Oke, Bung Richard, kalau di Jepang sendiri begitu, apakah ada semacam kayak badan khusus yang dibentuk satuan tugas gitu yang kemudian mengkoordinir penanganan pandemi virus corona ini, atau memang semuanya terpusat di pemerintah, tetapi kemudian karena pemerintahnya cukup tegas sehingga kemudian masyarakat artinya mendengarkan dan patuh seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Richard, atau dibentuk juga khusus badan atau satuan yang menangani? Badan khusus ada di Jepang, tetapi semuanya kembali kepada Perdana Menteri. Ya, jadi memang ada paling top tentu Perdana Menteri, kemudian yang pelaksana, ketua pelaksananya itu adalah ada menteri sendiri, Nishimura-san. Ya, kemudian mereka akan bekerja sama juga dengan tim para ahli, para dokter ahli penyakit penular. Jadi tidak terpecah, tidak tersendiri. Semuanya itu dalam satu, dan kantor pusatnya pun juga di kantor Perdana Menteri Jepang. Ya, badan khusus tersebut. Itu untuk pemerintah pusat. Kalau untuk pemerintah daerah tentunya sama strukturnya, ada di dalam kantor gubernur. Gubernur sebagai yang kepala tertinggi, dia punya sekarang dengan deklarasi darurat khususnya untuk 7, ditambah Kyoto dan Aichi kemarin mengumumkan akan menerapkan juga deklarasi darurat juga. Ya, jadi di 7 tempat di Jepang itu gubernurnya punya kuasa penuh, dalam arti kalau masyarakat tidak mau berpartisipasi dengan baik, mereka punya kuasa penuh untuk semacam kalau kita bilang menjelekkan, mempublikasikan nama-nama perusahaan atau toko di internet yang tidak mau berpartisipasi. Dalam arti bukan tidak mau berpartisipasi, hati-hatilah, kira-kira mereka akan cenderung hati-hati, toko ini tetap buka, tidak mengikuti petunjuk kami, ya secara halus lah seperti itu, sehingga modelnya jadi mempermalukan. Di Jepang itu model mempermalukannya secara halus seperti itu. Kalau sampai dia muncul di internet, ketahuan, wah ini orang ini payah nih, nggak mau kerjasama dan sebagainya, dia akan malu, namanya akan rusak sendiri. Jadi supaya tidak terjadi demikian, biasanya mereka pasti akan kerjasama dengan baik dengan pemerintah, himbauan pemerintah. Demikian pula, misalnya tempat tidur rumah sakit kurang, pemerintah punya hak, punya kuasa untuk meminta kerjasama dari hotel, dan itu sudah dilakukan. Beberapa hotel swasta menjadi tempat untuk sanatorium untuk orang-orang yang masih tergejala virus corona, sedangkan rumah sakit difokuskan hanya untuk yang positif saja. Jadi memang sudah dilokalisir seperti itu. Oke, jadi benar-benar sangat terstruktur ya, di mana yang kemudian kayak rumah sakit itu
menangani yang positif, yang kasusnya sudah berat, lalu ada juga yang kemudian menangani yang kasusnya ringan. Dan tadi di awal Anda mengatakan pelajarannya adalah sebenarnya karena pemerintahannya cukup kuat, ada deklarasi darurat dari pemerintah sehingga memang benar-benar masyarakat sangat patuh ya. Walaupun ya tetap ada 1-2% yang nakal-nakal begitu ya. Nah, kalau dari sisi upaya kesehatan secara singkat Bung Richard, apa yang dilakukan oleh kalangan kesehatan di Jepang, karena kan Jepang terkenal sekali dengan teknologi kedokterannya yang juga cukup tinggi. Iya betul. Medis di Jepang itu sangat canggih. Masalahnya sekarang bukan soal canggihnya. Dan terdeteksi sekarang mungkin gampang diingat 5555. Jadi 4 kali 5 korbannya sekarang detik ini 5.555 orang. Dan paling banyak itu ada di Tokyo 1.519 ya. Masalahnya bukan soal canggihnya, masalahnya sekarang kekurangan tenaga, karena diketahui ya Jepang itu memang sudah sangat sedikit manusianya. Satu, SDM-nya kurang. Yang kedua, pasiennya itu sangat luar biasa, 5.500 orang tuh mesti dikemanain itu gitu loh, ditaruh di mana rumah sakitnya gitu loh. Sehingga kerjasama dengan pihak hotel atau ada satu namanya Nippon Foundation, bahkan diumumkan juga oleh Perdana Menteri Jepang. Nippon Foundation meminjamkan tanahnya di atas tanah yang mungkin 1 hektar atau berapa saya tidak tahu, cukup luas, itu dibangun tempat khusus untuk yang tergejala, nanti dipisahkan ke sana untuk 1.000, sedikitnya 1.000 bed di sana ya. Kemudian hotel-hotel. Jadi dari segi medical, dari segi medis canggih, dan banyak sekali alat obat-obat yang juga sudah mulai keluar, termasuk Abigan dari pemerintah Jepang. 30 negara termasuk Indonesia sudah meminta kepada Jepang, dan Perdana Menteri Jepang juga sudah mulai mendengarkan, dan negara-negara itu menjadi tempat uji klinis. Jadi Avigan ini belum secara resmi menjadi obat untuk menyembuhkan, tapi untuk melemahkan virus corona. Jadi bukan menyembuhkan, hati-hati ini, yang melemahkan dengan harapan imunitas kita, kekuatan badan tubuh kita itu menjadi kuat dan melawan, akhirnya sehat kembali. Nah, itu masih menjadi uji klinis, belum mendapat sertifikat dan belum diakui oleh pemerintah Jepang. Masih banyak jalan yang ke sana ya untuk mencapai pengakuan tersebut. At least sudah ada obat untuk melemahkan virus, kemudian alat-alat juga, tes PCR pun juga sekarang sudah bisa 1 jam. Ini tes PCR ya, yang tadinya mungkin 2 jam, kemudian juga ada tes kit lainnya pun juga untuk 2 kali. Harganya cukup mahal juga, 25.000. Sebetulnya kalau dari segi teknologi, medis dan sebagainya lengkap semuanya. Masalahnya tadi kayak saya katakan, orang yang bukan nggak ada. Jadi memang sangat sedikit sekali manusia di Jepang, terutama juga untuk yang medical. Jadi akhirnya dikerahkan perawatnya pun juga kurang, dokternya apalagi juga kurang. Sementara pasiennya itu banyak sekali, sekarang sudah 5.555. Jadi masalahnya sebetulnya ada di situ, sehingga mereka strukturisasikan dengan memisahkan, melokalisasikan antara yang positif dan yang masih bergejala. Oke, baik. Bung Richard, terima kasih buat update dari Anda mengenai penanganan di Jepang. Tentu ada sisi positif yang bisa kita tiru juga, terutama dari bagaimana kemudian pemerintahnya cukup kuat memberikan arahan kepada masyarakat begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight juga buat kami yang ada di Indonesia, terutama untuk pemerintah dan juga masyarakat. Bung Richard, sehat-sehat untuk Anda, selamat bertugas di Jepang. Kita ketemu lagi lain waktu ya Bung Richard ya. Ya, terima kasih, jaga kesehatan baik-baik yang di Indonesia, di sini juga menjaga dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Richard. Smart Listener, itu tadi suara dari Bung Richard yang merupakan korespondensi Tribunnews yang bertugas di Jepang, dan kami akan lanjutkan nanti perbincangannya setelah Jurnal 9 akhir pekan. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan 3 narasumber. Ada Profesor Dr. Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, Dr. Philip Jusario Vermonte, Direktur Eksekutif JSS, dan kemudian Dr. Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Kami jeda untuk Jurnal 9 akhir pekan. Kita kembali setelah Anda menyimaknya.
Smart listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia yang kami hadirkan di setiap hari Sabtu. Ini merupakan kerjasama antara Smart FM dengan Populi Center yang semestinya kami hadirkan live di venue ya di Demat Senayan, tetapi dalam kondisi demikian seperti sekarang ini kita coba tetap menghadirkan Perspektif Indonesia. Apapun yang terjadi, informasinya tetap bisa sampai kepada Anda. Saya ingin menyapa juga rekan-rekan media yang saat ini sedang menyimak perbincangan kami. Kalau tadi di awal kami sudah mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mbak Eva dari Washington DC dan kemudian juga Bung Richard dari Tokyo, update mereka tentang situasi dan bagaimana kerjasama peran pemerintah, masyarakat, parlemen di kedua negara tersebut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian virus corona ini bisa segera diatasi. Nah, sekarang kita kembali ke tanah air dan kita sudah bersama-sama dengan Dr. Philip Josario Vermonte. Beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS yang akan kita ajak untuk berbincang melihat dan seperti apa catatan dari beliau mengenai bagaimana kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, begitu ya, presiden, jajaran menteri, parlemen, dan juga masyarakat di dalam mengatasi masalah pandemi virus corona. Kita tahu per hari Jumat kemarin pemberlakuan sosial berskala besar di Jakarta akhirnya diteken oleh Menteri Kesehatan dan diumumkan. Kemudian ini juga diikuti daerah-daerah lain seperti Tangerang dan sekitarnya. Pak Philip, mungkin kita minta catatan dari Bapak mengenai bagaimana kemudian perkembangan penanganan di Indonesia dari sisi koordinasi, komunikasi, dan kemudian kerjasama antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat. Silakan Pak Philip. Ya, terima kasih Mbak Ola, selamat pagi semuanya. Terkait dengan COVID-19 ini, COVID-19 di Indonesia, memang kita agak, terus terang aja mungkin sudah beberapa pihak menyatakan kita agak terlambat ya. Karena kalau kita lihat dari kasus pertama 2 Maret, diumumkan 2020, kemudian gugus COVID baru dibuatkan Kepres kan baru tanggal 13 atau 14. Jadi memang ada pas 2 minggu lag dari mulai kasus pertama diumumkan. Dan sebetulnya kemudian kasus berkembang dengan demikian cepat gitu. Jadi ada 2 hal di sini yang penting untuk kita catat ya dalam pengertian ini. Yang pertama bahwa kita ini kan negara demokrasi. Kemudian pada saat yang sama Indonesia begitu luas wilayahnya dan kita juga sedang melakukan pemerintahan kita adalah pemerintahan yang terdesentralisasi, termasuk dengan kesehatan. Jadi ada peran pemerintah daerah di situ, ada peran pemerintah pusat dan lain-lain. Yang kedua, virus ini tantangan yang bentuknya lain lagi buat kita, gitu, buat Indonesia dan juga buat seluruh dunia mungkin. Bahwa ini adalah sesuatu yang membutuhkan komunikasi sangat intensif dan panduan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan atau sains gitu. Karena itu sifatnya yang sedemikian rupa, maka yang diperlukan betul-betul adalah memang 1 leadership, 2 komunikasi krisis gitu. Yang ketiga tentu yang tadi diulang Mbak Ola itu kerjasama dari semua pihak karena dia memberi dampak pada semua pihak gitu. Karena itu dia bukan hanya pekerjaannya pemerintah pusat, bukan hanya pekerjaannya mungkin juga Kemenkes gitu, bukan hanya pekerjaannya ahli sains, tapi memang ini adalah multidimensional. Nah, sejauh ini kita lihat catatan kita ada beberapa hal. Yang pertama, memang menurut saya pribadi pemerintah daerah ini yang harus amat sangat diperhatikan. Gitu. Karena apa? Karena ada beberapa momentum yang akan terjadi ya. Misalnya CSIS ini kan kita setiap hari menerbitkan yang namanya CSIS Commentaries gitu ya. Itu adalah paper-paper yang dikeluarkan peneliti CSIS setiap hari, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, dan juga beberapa pihak di luar CSIS untuk menganalisis apa yang terjadi setiap hari. Nah, kalau kita lihat epicentrumnya memang Jakarta.
Jakarta itu lebih dari 50% confirm cases itu di Jakarta, korban jiwa juga di Jakarta. Tetapi kemudian tentu saja kita mulai melihat pola bahwa dia mulai keluar dari Jakarta gitu. Dan karena itu pemerintah daerah amat sangat diperlukan kerjasamanya. Di luar dari Jakarta juga ada kemungkinan datang dari orang Indonesia yang di luar negeri. Misalnya buruh migran kita dari luar yang kembali ke Indonesia gitu, yang mungkin sebagian besar ada di daerah, anak buah kapal, orang-orang Indonesia bekerja sebagai anak buah kapal, TKI di berbagai negara karena di tempatnya masing-masing mengalami kesulitan, semua pulang gitu. Karena itu dia sangat membutuhkan memang mendorong peran kepala daerah gitu. Dan juga kita berusaha menangani ya borders kita, bandara atau pelabuhan tempat orang-orang ini pulang, sehingga diperlukan sebuah regimentasi mulai dari imigrasi, mulai dari dinas kesehatan di daerah, Pemda, dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga, bukan cuma koordinasi, tetapi resources juga harus diperhatikan. Kalau kita mendorong perlu koordinasi dan lain-lain, tetapi resources tidak ada, karena itu mungkin juga tidak ada. Dan kita tahu resources kita terbatas karena masifnya dan magnitude COVID-19 ini agak besar, bukan agak besar gitu ya. Sehingga memang perlu panduan dari ilmu pengetahuan di titik mana saja sebetulnya yang paling besar gitu, sehingga resources kita bisa dialokasikan ke arah sana. Nah, karena itu ini betul-betul membutuhkan panduan leadership dan juga panduan science gitu. Mungkin sebagai awal itu, Mbak. Pak Philip tadi berbincang dengan Bung Richard di Jepang begitu ya. Kalau mereka tadi Bung Richard update sebenarnya kenapa kemudian ini jadi kayak ada gelombang kedua pandemi virus corona di sana, itu lebih karena masyarakatnya terlalu excited menyambut sakura setiap yang muncul satu kali setahun. Tapi di luar itu tadi beliau mengatakan bahwa pemerintah di sana ternyata sangat tegas sekali dari awal sudah mendeklarasikan ini darurat dan ada pakem-pakem yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya, dan beliau tadi mengatakan masyarakatnya sangat patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, apakah Anda melihat bahwa Pak Philip, kalau di kita di Indonesia yang artinya perlu kita ingatkan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini kayaknya leadership-nya nih yang rasa-rasanya agak-agak ambigu ya, sesaat himbauan, sesaat ada yang kemudian menegaskan begitu. Bagaimana kalau menurut sorotan Pak Philip? Saya setuju itu, cuma saya nggak tahu apakah kemarin ada teman-teman yang sempat ikut kita bikin webinars ya, seminar online, di mana yang pertama kemarin kita akan mencoba membuat webinars ini dengan narasumber dari luar negeri, terutama di tempat-tempat yang di negara-negara yang kita anggap pemerintahnya relatif berhasil men-tackle isu coronavirus ini gitu. ada kemarin yang pertama adalah dari Singapura, ada pembicara dari profesor di National University of Singapore, orang Indonesia yang dulu lama sebagai direktur riset di WHO. Nah, kita mau belajar dari negara-negara ini. Minggu depan nanti ada yang dari Korea Selatan, lalu kemudian ada yang dari Taiwan, dan lain-lain. Kita sedang siapkan. Tapi nanti diinformasikan supaya kami juga bisa di Smart FM kami informasikan, Pak Philip. Oh ya, siap. Nanti biasanya kalau di Twitter CSIS ada, di Twitter CSIS itu ada layarnya ya. Nah, pelajaran pertama dari Singapura dan juga dari berbagai tempat lain, saya lihat ada beberapa kemiripan yang berhasil ya. Mau Jepang, mau Korea, mau Singapura, mau Taiwan gitu ya. Kemarin juga mulai disebut New Zealand, satu negara yang cukup berhasil hingga saat ini, baru cukup lama baru ada 1 korban jiwa, dan kemarin ada 1 lagi, baru 2 gitu di New Zealand. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari mereka menurut kemarin hasil kita webinar? Satu, memang harus ada respon yang sangat cepat dari sisi medik dan public health gitu. Jadi, dan ini dibangun sejak lama, nggak bisa tiba-tiba ada krisis dan kita tiba-tiba punya health system yang baik gitu. Tapi ini pelajaran yang sangat penting gitu.
pemerintah harus, baik pusat maupun daerah, harus memperhatikan ini. Negara-negara yang sukses ini dulu sekitar 2003 mereka dihantam oleh SARS gitu, oleh virus SARS, dan mengalami seperti apa yang kita alami hari ini. Banyak dokternya meninggal, banyak perawatnya meninggal karena mereka nggak siap gitu. Entah kenapa 17 tahun yang lalu ya kita bersyukur Indonesia tidak mengalami gitu. Tapi negara-negara ini kayak Korea Selatan kena MERS sekitar tahun itu juga, sama, korban dokternya banyak yang meninggal, perawatnya meninggal, masyarakatnya banyak yang meninggal. Singapura juga demikian gitu. Mereka waktu itu sudah belajar bahwa kemudian mereka mempersiapkan diri, punya stok APD, masker, bikin protokol dan lain-lain yang mereka begitu ada COVID-19 mereka respon lebih cepat. Nah, Indonesia belum punya pengalaman itu yang sebesar itu tahun-tahun itu SARS dan MERS. Tetapi pelajarannya adalah bahwa memang kita semua harus alert apa yang terjadi di dunia luar gitu. Waktu pertama kan di Wuhan Desember Januari, mungkin sebaiknya kita waktu itu sudah alert juga bahwa ini mungkin akan menjadi besar gitu ya. Yang kedua pelajarannya adalah memang sosial kapital. Jadi modal sosial ini penting gitu. Tapi modal sosial ini pemerintah menurut saya tidak bisa hanya meminta A, B, C, D dari warganya tanpa misalnya berusaha meyakinkan warga dan warga menjadi tenang bahwa melakukan hal yang paling baik gitu untuk warganya gitu. Yang menurut saya paling penting. Jadi ini datang dari dua sisi gitu ya. Yang dari sisi pemerintahnya harus bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan dari warga, itu bisa dilakukan dengan banyak cara kan. Misalnya data yang transparan, kebijakan yang tidak bolak-balik gitu, flip-flopping, tidak konsisten. Itu juga mungkin mempengaruhi kepercayaan pada warga. Dan yang ketiga juga kan message-nya harus tegas dan keras gitu. Kalau misalnya, jadi kemudian masyarakat melihat ini memang hal yang amat serius gitu, sehingga dia akan mematuhinya gitu. Masyarakat ikut gitu. Yang ketiga kan harus ada memang good governance ya, good governance yang baik, sehingga masyarakat misalnya dalam hal tata kelola rumah sakit hari ini mungkin masyarakat bingung ya, dalam arti begini. Kalau misalnya Anda atau saya diketahui sakit gitu ya. Sekarang masyarakat kan ragu-ragu, kita harus ke rumah sakit atau tidak. Kita dihimbau untuk bingung gitu. Kita takut kalau di rumah aja gitu ya, merasa membutuhkan respons kesehatan gitu. Tapi di sisi yang lain kalau ternyata kita sehat, kita ke rumah sakit, itu mana ketularan gitu. Dan betul. Ini yang membuat masyarakat kemudian jadi ragu, jadi takut dan lain-lain. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan, message-nya jelas dari pemerintah gitu, karena itu juga berkaitan dengan soal trust gitu. Mungkin banyak masyarakat yang merasa, mungkin orang-orang yang merasa sakit gitu, tapi dia nggak percaya keamanan di rumah sakit, dalam arti apakah rumah sakit menjadi tempat penularan gitu, sehingga dia di rumah malah mungkin menulari tetangganya dan lain-lain gitu, dia nggak bisa isolasi. Nah, ini yang saya kira sosial kapital kita ini yang harus ditumbuhkan. Indonesia punya sosial kapital, masyarakat kita tahu kan masyarakat yang sebetulnya senang bergotong royong dan lain-lain. Tetapi pada satu sisi yang lain, ini kritik pribadi saya, bahwa misalnya kebijakan tentang mudik gitu ya. Tadi dicontohkan kalau ada event-event kultural di tengah masyarakat yang sebetulnya potensial menjadi penularan, kayak Jepang itu, kemudian cherry blossom, sakura keluar, itu kultur tahunan, dia nggak bisa. Tapi kalau dia harus bisa gitu. Dulu waktu Wuhan pertama beredar itu sama persis kejadiannya adalah ketika Chinese New Year-nya di sana kan, bahwa periode lebarannya orang Cina kan gitu kira-kira. Semua orang mudik, pergian dari satu kota ke tempat lain, pulang kampung dan lain-lain, yang itu menyebabkan betapa masifnya penyebaran di Wuhan gitu. Seberapapun keras kemudian mereka melakukan kebijakan policy di lockdown dan lain-lain, tetapi karena sudah tersebar melalui mekanisme orang bepergian, itu kemudian menjadi susah. Malaysia juga mengalami hal yang sama, kita tahu ya kan.
pertemuan kelompok agama, misalnya jemaah tabligh, itu yang membuat Malaysia tiba-tiba jumlah kasusnya spike untuk meningkat dengan sangat tinggi gitu. Jadi event tertentu gitu. Nah, itu juga sama, mudik itu sama dengan lebarannya orang Cina tadi, Chinese New Year. Naturnya ya sama dengan itu, sama dengan bunga sakura yang keluar di Jepang dan lain-lain, sehingga memang dibutuhkan pengorbanan masyarakat sekali ini aja gitu. Maksud saya sih, sekali ini aja gitu. Orang insya Allah tahun depan masih ada lebaran kan gitu kira-kira ya. Atau mungkin pemerintah waktu di awal misalnya ada sempat tersiar kabar presiden meminta masyarakat tidak mudik, nanti libur akan diganti kan gitu ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini lewat, nanti mungkin kita semua cuti bersama di waktu misalnya ya Lebaran Idul Adha gitu. Libur sama Lebaran 2 minggu gitu ya, orang diliburkan gitu. Jadi nggak usah sekarang. Nah, ini membutuhkan kerjasama masyarakat, tetapi juga di sisi yang sama ketegasan pemerintah. Ketika message-nya ya udah ini mudik boleh, tapi sebaiknya nggak mudik ya, orang bingung ya Pak. Gimana gitu. Dan ini yang paling penting bahwa pelajarannya di tempat lain adalah tempat-tempat yang negara-negara yang penyebarannya paling tinggi adalah masyarakat yang kehidupan sosialnya tinggi kayak kita ya. Di Italia itu sama. Italia itu kan masyarakat yang komunal ya kan, sering betul. Sama kayak Indonesia ya. Susah disuruh nggak melakukan kumpul-kumpul, nggak bisa orang Italia gitu ya. Iya betul. Dan orang Amerika juga kan kemarin juga banyak video beredar dan lain-lain, mereka waktunya spring break ya kan, anak-anak muda dan lain-lain yang tradisi mereka libur musim semi dan lain-lain yang udah mereka niatkan sejak lama dan seterusnya. Itu sama persis tempat-tempat yang itu, bahwa untuk sekali ini aja memang dia harus dipotong sirkulasi dari COVID-19 ini. Oke, Pak Philip, satu pertanyaan terakhir, Pak Philip, dari catatan Anda tadi memang sudah mengingatkan kita, ini memang pemerintah harus tegas, tapi juga masyarakat juga butuh ketegasan dari pemerintah. Artinya masyarakat butuh kejelasan maksud saya. Nah, kalau Pak Philip melihat apakah pemerintah sudah cukup artinya tepat, efektif memberikan bantuan kepada masyarakat begitu ya, seperti yang diberlakukan pada saat sekarang ketika pembatasan sosial berskala besar. Artinya ini dibatasi, ini nggak boleh, tapi pemerintah memberikan bantuan-bantuan itu, kalau menurut Anda sudah tepatkah caranya dan kemudian dari sisi penyampaian dan sebagainya? Menurut saya begini, yang itu tadi, mungkin pemerintah harus berpegang pada data yang baik ya. Artinya kalau pemerintah percaya pada risetnya sendiri, mungkin dari Kemenkes dan lain-lain, melakukan penghitungan berbasis data, mengira-ngira kira-kira di Indonesia ini berapa bulan lamanya dan seterusnya. Dari situ bisa dirumuskan kebijakan. Misalnya, memang kalau dalam konteks Indonesia, ketika orang harus di rumah, gitu ya, ada soal-soal tentang bagaimana dengan orang-orang yang bekerja secara informal, yang mungkin pendapatannya harian, gitu ya, atau mingguan, gitu ya, dan harus di rumah, tidak ada alternatif untuk income dan seterusnya. Memang hal-hal ini harus dipikirkan pemerintah untuk mempersiapkan jaminan sosialnya gitu, sehingga harus ada bantalan ekonominya lah kira-kira gitu. Kalau kita bisa mengetahui atau bisa juga, kita nggak tahu kapan berakhir, tapi kita bisa kira-kira menduga lah siklusnya ini, kita bisa siapkan, dan sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah juga, berapa lama misalnya masyarakat yang paling rentan itu harus disubsidi gitu kan kira-kira. Jadi memang sudah ada masyarakat kita yang rentan, yang miskin, sudah ada datanya, dan memang sudah berlangsung bantuan-bantuan sosialnya sejak lama gitu ya. Tetapi ada kelompok lain yang tadinya tidak miskin, jadi di atasnya miskin kelompok ini, karena sekarang situasi ekonomi ini jatuh ke dalam kelompok miskin. Jadi tiba-tiba ada kelompok baru yang harus diurus juga gitu. Yang ini datanya menambah pada data masyarakat miskin yang diberi subsidi oleh pemerintah. Dan ya, ini juga harus diperhatikan gitu. Karena aspek ekonomi dan sosial memang penting,
agar kalau masyarakat harus di rumah tetapi tidak ada bantalan sosial, terutama yang paling rentan tadi, itu juga akan membuat masyarakat tidak mematuhi. Dia harus tetap keluar, harus mencari makan, kira-kira gitu ya. Nah, ini secepatnya harus diimplementasikan gitu. PSBB misalnya yang di DKI Jakarta juga sudah berlaku sejak Jumat, dan betul-betul harus segera menjalankan mekanisme penyiapan bantalan ekonomi untuk orang-orang yang paling rentan di Jakarta, karena kalau tidak nggak akan efektif PSBB-nya itu. Oke, baik. Satu yang terakhir, Pak Philip, apa yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia supaya kemudian kita juga semakin sadar, karena ternyata ini masih ada lapisan-lapisan masyarakat yang menganggap bahwa ini politis, ini kayaknya cuman isu belaka saja, atau ini terjadi cuma di Cina, ngapain kita di Indonesia harus repot juga begitu. Silakan Pak. Menurut saya begini ya, respons masyarakat yang sedemikian itu lahir karena di sisi elit tidak tegas gitu. Tidak tegas dalam arti ada memang mungkin diskusi-diskusi perdebatan mengenai politik dan lain-lain gitu ya. Sisa pemilu, sisa pilgub Jakarta, dan seterusnya gitu. Sehingga masyarakat merasa ini mungkin mainannya seterusnya. Tetapi kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah pandemi gitu ya. Dan bisa menimpa siapa saja, baik politisi atau orang di pinggir jalan gitu. Ada juga waktu itu misalnya supir bus yang Bogor Wonogiri dan seterusnya gitu. Itu adalah memperlihatkan sebetulnya ini semua orang ini bisa terkena, walaupun mungkin mendapatkan gejala yang ringan, tetapi orang yang kena ini bisa menularkan orang lain gitu, yang mungkin tidak sehat dia gitu ya. Mungkin menularkan pada orang lain yang punya penyakit jantung, bisa fatal. Pada orang yang punya diabetes bisa fatal gitu. Sehingga ada tanggung jawab sosial yang diperlukan dari masyarakat. Dalam ilmu kesehatan itu dan dari negara-negara lain ditemukan bahwa sekarang rate-nya itu satu orang kemungkinan bisa menulari minimal 2 orang gitu. Jadi kita bisa bayangkan pertumbuhannya secara eksponensial. Kalau satu orang bisa menularkan 2 orang, dari 2 orang kemudian jadi 4 jadi 16 dan seterusnya kan. Sehingga sebetulnya berarti tanggung jawab individual ini penting untuk menjadi warga negara yang punya responsibilitas sosial untuk tidak menulari. Mungkin dia sehat gitu ya, dia merasa saya nggak apa-apa gitu, tapi sangat besar kemungkinan dia, setiap orang kita sebagai ini carrier gitu, yang bisa menularkan minimal 2 orang ke orang lain gitu, yang mungkin orang dekat kita sendiri atau orang yang kita nggak tahu ketemu di jalan gitu, sehingga itu akan buruk akibatnya buat masyarakat. Jadi social responsibility sangat penting hari ini. Baik. Pak Philip, terima kasih banyak. Kami sudah diingatkan. Mudah-mudahan perbincangan ini juga tengah disimak oleh jajaran pemerintahan, rekan-rekan media juga nanti bisa menyampaikan lewat tulisan mereka. Kami doakan Bapak juga sehat-sehat. Kita nantikan nanti webinar bersama dengan Bapak supaya kita juga bisa belajar dari pemerintah-pemerintah negara lain. Gitu ya. Baik. Kan juga di Twitter CSIS. Baik. Terima kasih Pak Philip. Sehat-sehat untuk Bapak. Kita ketemu lain waktu ya Bapak. Terima kasih. Baik, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita masih punya satu sesi nanti untuk berbincang bersama dengan Pak Firmansyah. Kami mengajak Anda untuk kembali juga menyimak perspektif Indonesia. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, Anda masih menyimak perbincangan perspektif Indonesia. Dan bahasan yang seru dari pagi tadi, kita sudah berkunjung ke Washington, ke Tokyo, kemudian juga sudah berbincang dengan Pak Philip. Pagi ini kita akan akhiri perbincangan perspektif Indonesia dengan 2 narasumber sekaligus. Ada Pak Firmansyah, beliau adalah Rektor Universitas Paramadina, Profesor Dr. Firmansyah. Kemudian kita juga akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Pak Dr. Muhammad Qodari, beliau adalah Direktur Eksekutif Indobarometer. Saya mau nyapa Pak Firmansyah dulu. Selamat pagi Pak Firmansyah. Selamat pagi Mbak Ola. Pak Firmansyah. Iya. Belum masuk sepertinya.
Halo. Pak Firmansyah, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Kodori, selamat pagi Pak Kodori. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Pak Firmansyah sudah bersama-sama dengan kami kah? Iya, selamat pagi. Baik, oke. Pak Firmansyah dan Pak Kodori, minta maaf ini di penghujung kebersamaan kita, tapi kita butuh catatan dari Anda berdua tentang bagaimana penanganan pandemi virus corona terutama yang ada di Indonesia. Kalau kita belajar dari beberapa negara tadi seperti disampaikan oleh Pak Philip, ada kesamaan seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang kurang lebih hampir sama. Itu ada ketegasan dari pemerintah dan kemudian respon dari dunia kesehatan yang juga cukup baik begitu. Nah, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Firmansyah untuk menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini mengenai penanganan virus corona di Indonesia. Silakan Pak Firmansyah. Iya, data terakhir dari gugus tugas penanganan COVID-19, penyebaran sudah di 34 provinsi ya. Dan ini tentu ya, silakan, Pak. Meningkatkan kompleksitas dan kerumitan penanganan. Halo. Halo Pak Firmansyah. Ya, halo. Halo. Oke, terputus. Oke, baik. Sambil coba kita sambungkan kembali dengan Pak Firmansyah, Pak Kodori, kita coba berbincang. Ini Anda mengusulkan kepada pemerintah untuk satuan tugas ini dipecah tugasnya. Mungkin bisa diupdate kepada kami smart listener. Ini sebenarnya yang Anda usulkan itu lebih kepada hal apa sih? Silakan Pak. Iya, jadi sebetulnya usulan saya itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu ya, mungkin sudah sepekan. Poinnya adalah saya melihat bahwa pertama eskalasi permasalahan terkait penanganan COVID-19 ini semakin besar dan semakin meningkat begitu, sehingga tim yang ada sekarang mungkin sudah saatnya untuk diperbesar. Ada yang mengatakan ngapain diperbesar, di Amerika saja tuh ada kelompok penanganan yang namanya CDC, itu kan relatif kecil begitu ya. Saya bilang ya kita lihat aja kasus di Amerika, skala persoalannya seperti apa. Menurut saya ya skala persoalan di Amerika sekarang menjadi yang terbesar di dunia, dan ya tentunya kita tidak ingin seperti Amerika ya kasus di Indonesia. Jadi saya mengusulkan agar tim gugus tugas ini dibagi 4 ya, komandannya ada 4, panglimanya ada 4, sesuai dengan kebutuhan respon yang diperlukan untuk secara komprehensif menghadapi masalah penanganan COVID-19. Nah, yang pertama itu kelompok A, katakanlah ya, gugus tugas A itu tugasnya itu fokus kepada monitoring. Monitoring itu terdiri dari 3 aspek besar. Pertama, menemukan pasien ya atau orang-orang yang positif COVID, dan cara menemukannya adalah dengan melakukan tes massal. Ya, nah, tes massal ini dilakukan, nanti orang-orang yang positif itu akan terjaring, dan kalau dia sudah terjaring maka kita bisa melakukan isolasi terhadap mereka-mereka itu. Kita sudah melihat contoh bagaimana ketika tes rapid test ini udah agak lumayan sedikit lah belakangan ini kan, ada tuh ketangkap dari 10.000 itu mungkin 300 orang itu positif corona begitu. Nah, sementara mereka ini kan penting untuk diisolasi agar tidak menjadi carrier ya atau penyebar penyakit corona ini kepada yang lain begitu. Dan mereka yang positif itu juga harus tidak berhenti pada individu tersebut, tetapi juga harus dibarengi dengan yang namanya tracing kontak. Jadi dia selama katakanlah 2 pekan itu dia ketemu dengan siapa saja, di mana saja, dan orang-orang itu juga harus di-tracking, ditelusuri untuk dites, karena pada dasarnya mereka yang pernah berinteraksi dengan positif COVID itu adalah ODP, orang dalam pemantauan begitu. Nah, ya saya mengusulkan komandannya itu harus orang yang punya pengalaman dan skill pada aspek ini. Di situ saya mengusulkan Pak Tito Karnavian. Kenapa Pak Tito? Beliau mantan Kapolri. Polisi adalah pihak yang paling punya ilmu, kompetensi, dan jaringan untuk melakukan tracing dan kontak kepada mereka-mereka yang positif atau pernah berinteraksi dengan yang positif. Dia juga adalah Mendagri,
notabene hubungannya bagus dengan para kepala daerah begitu. Nah, memang gugus tugas ini pekerjaannya bisa dilakukan oleh jabatan struktural ya, misalnya menteri ini, menteri itu. Akan tetapi kan kalau menteri itu yang dipikirin banyak ya, yang dipikirin banyak. Kemudian dia biasanya berpikirnya agak lebih sektoral begitu, sehingga sebetulnya memang dibutuhkan gugus tugas ini untuk fokus kepada satu persoalan besar yaitu COVID, dan yang kedua ya dia bisa melakukan koordinasi lintas instansi atau lintas kementerian. Itu dasar utama kenapa gugus tugas itu penting. Nah, saya lanjut sedikit ya, gugus tugas B itu mungkin fokusnya kepada soal-soal yang sifatnya medis ya, penanganan kalau orang positif COVID itu akan ditreatment seperti apa, bagaimana penempatannya, pengalokasiannya, menyiapkan rumah sakitnya, tempat tidurnya, lalu untuk petugas kesehatan APD-nya, lalu tempat mereka beristirahat dan seterusnya. Kira-kira yang kita dapat kesan yang dilakukan oleh Pak Doni Monardo dan kawan-kawan lah pada hari ini. Nah, tapi saya sendiri sebetulnya nanti nyambung dengan Pak Firmansyah, sebetulnya pada titik ini sudah lebih memberikan perhatian kepada penanganan atau mitigasi terhadap dampak sosial dan dampak ekonominya begitu loh. Ya, kenapa? Karena sekarang kita mau bikin apa dengan COVID-19 ini? Menurut saya apapun ikhtiar yang dilakukan sekarang, kita harus berasumsi bahwa agak sulit kita tahan, kita bisa menahan lebih kepada bagaimana supaya menekan kurvanya jangan sampai melewati kapasitas medis yang ada, kan begitu kan ya. Tetapi menurut saya apapun skenarionya, skenario pasien COVID di Indonesia, kita sudah pasti berhadapan dengan satu situasi di mana ekonomi kita akan menurun drastis begitu. Ya, saya pribadi karena punya beberapa usaha juga mengalami kebuntuan begitu ya. Ada usaha misalnya makanan gitu ya turun jadi 90%, tinggal 10%, ya akhirnya saya putuskan ditutup saja. Yang jelas kegiatan survei saya ini juga boleh dibilang udah nggak bisa lagi ke lapangan begitu, semua dihentikan begitu. Jadi mau berapapun pasiennya dengan pemberlakuan PSBB ya, praktis sebetulnya kegiatan-kegiatan ekonomi itu akan terhenti. Dan karena itu menurut saya sekarang PR terbesarnya itu bukan lagi aspek medis kalau menurut saya, kalau saya berani boleh mengusulkan perspektif ya. PR kita terbesar itu sekarang menyiapkan jaring pengaman sosial, yaitu untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, betul-betul kehilangan pekerjaan, misalnya ada buruh Ramayana 300 orang diberhentikan ya, atau mereka-mereka yang masih bisa bekerja tapi dengan penghasilan jauh menurun drastis. Misalnya katakanlah tukang ojek, baik opal, ojek pangkalan maupun ojek online begitu. Jadi saya kira mereka-mereka ini sudah mau tidak mau harus disiapkan skemanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, entah lewat jalur yang sudah ada seperti misalnya PKH begitu ya, program Keluarga Harapan ya, kemudian menyelesaikan dan menuntaskan skema bantuan baru yang namanya kartu sembako murah dan kemudian kartu prakerja yang sebetulnya menurut saya pada hari ini merupakan suatu blessing in disguise. Pak Jokowi punya 2 program kampanye 2019 yang pada hari ini menjadi salah satu jalur pengaman untuk korban-korban atau dampak ekonomi dari COVID-19 begitu. Dan karena ini program baru sebetulnya kan kalau kita lihat situasi kondisinya ini belum sempurna begitu. Nah, pada hari ini ya bagaimana caranya kartu-kartu baru ini seperti sembako murah, kartu prakerja itu betul-betul diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan bisa menampung sebanyak-banyaknya mereka-mereka yang terdampak oleh permasalahan ekonomi begitu. Jadi istilahnya ketika masyarakat Indonesia itu tidak bekerja, jangan sampai mereka tidak bisa makan gitu ya, baik lewat diberikan bantuan uang maupun dengan bantuan sembako. Mungkin satu lagi yang juga penting adalah soal begini, inilah saatnya bagaimana juga Kementerian Pertanian ya, kemudian perindustrian ya, mengatur langkah agar bagaimana stok pangan, stok makanan itu betul-betul bisa terproduksi dengan baik dan terdistribusi dengan baik ya ketika terjadi PSBB misalnya ya, dan bagaimana bantuan-bantuan dari pemerintah yang berupa uang itu juga bisa dikonekkan dengan
dengan produksi pertanian dan distribusi pertanian ini begitu. Jadi tetap ada sektor yang memang bergerak, yaitu sektor pertanian, dan kemudian juga menjamin support makanan, ya, support pangan kepada masyarakat seluruh Indonesia, baik yang mendapatkan bantuan maupun tidak mendapatkan bantuan. Dan itulah yang menjadi PR terbesar pemerintah pada hari ini, ya, sehingga artinya situasi yang ada sekarang ini kan boleh dikatakan memang membuat kita tidak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Kita dipaksa oleh alam diam aja di rumah begitu. Nah, dengan kita diam, kita tidak bisa punya penghasilan, tapi tetap kita harus makan. Bagaimana mekanismenya, caranya pemerintah agar rakyat Indonesia tetap makan sambil menunggu misalnya vaksin ditemukan atau obat ditemukan atau wabah ini berakhir dengan katakanlah sendirinya gitu, Mbak Ola. Baik. Oke, Pak Kodori, sebentar saya beralih ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya? Iya, Mbak. Ya. Oke, Pak Firmansyah, seperti tadi ada catatan dari Pak Kodori tentang bagaimana kemudian pemerintah semestinya harus melakukan apa, dan fokusnya kalau menurut Pak Kodori adalah mitigasi terhadap dampak sosial ekonomi yang diakibatkan virus corona. Nah, bagaimana dengan catatan dari Pak Firmansyah? Silakan. Iya, data terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada 452.000 orang yang dirumahkan, kemudian kena PHK ya. Kalau perincian di DKI Jakarta itu ada 162 orang, di mana 53 orangnya sudah terkena PHK. Di Jawa Barat juga jumlahnya cukup besar, di Bali juga cukup besar. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Kodori, saya sangat setuju ya. Tentu eskalasi dampak ke ekonomi seberapa besar dan seberapa lama akan sangat tergantung keberhasilan kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau Indonesia tentu tidak mampu memutus mata rantai ini, maka dampak kerusakan ekonomi akan jauh lebih parah dan jauh lebih panjang. Jadi menurut saya antara public health, kemudian sosial dan ekonomi bukan pilihan kebijakan ya, tetapi semuanya harus berjalan paralel. Bagaimana kita bisa menurunkan penyebaran virus corona, dan pada saat yang bersamaan bagaimana kelompok yang paling rentan, kelompok miskin, kelompok yang hampir miskin, mereka yang terkena PHK itu bisa terbantu. Jadi saya rasa kombinasi dari dua kebijakan itu yang paling optimal saat ini. Pak Firmansyah, kalau Bapak ingin menajamkan gitu, tadi Bapak mengatakan bahwa ini semuanya kan harus berjalan paralel ya. Sebelumnya mungkin 2 minggu yang lalu ini banyak kemudian beredar di masyarakat yang meminta pemerintah tegas mengadakan lockdown gitu ya, supaya kemudian penyebaran virus corona ini bisa benar-benar dihentikan, karena kalau ekonomi bisa dibangunkan tapi kalau orang mati nggak bisa dibangunkan. Nah, melihat dampak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kodori sendiri, usaha yang ojek online dan sebagainya yang kemudian mati, dan Anda memberikan catatan yang di PHK, berarti kebijakan lockdown itu artinya nggak bisa diterapkan kalau menurut Anda di Indonesia. Dan bagaimana dengan PSBB yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat beberapa negara, lockdown itu kan sebuah pilihan pahit ya. Tetapi memang harus dilakukan. Karena apa? Karena kalau kotanya atau provinsi tidak di lockdown, maka penyebaran COVID-19 itu akan semakin menyebar dan akan semakin sulit untuk ditanggulangi. Dan saat ini tentu kita cukup prihatin ya, karena sudah 34 provinsi ditemukan positif COVID-19. Terakhir adalah Gorontalo. Dan ini yang membuat kompleksitas dan komplikasi penanganan COVID-19 menjadi sangat tinggi di Indonesia. Tentu kebijakan lockdown atau karantina wilayah atau PSBB itu membutuhkan persiapan. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, yang terkena PHK perlu mendapatkan dukungan dan bantuan sosial. Saya rasa
pilihannya bukan apakah lockdown atau tidak lockdown, apakah PSBB atau tidak PSBB, tapi prioritas pertama saat ini adalah nyawa yang menjadi penting ya. Jadi dan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu yang perlu menjadi prioritas saat ini. Sembari kerusakan ekonominya secara paralel kita tanggulangi. Tanggulanginya dengan cara apa? Tentu skema-skema kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dipersiapkan dan akan berjalan, skema bantuan sosial, kemudian tadi Pak Kudori juga menyampaikan terkait dengan kartu prakerja, program keluarga harapan, kemudian sembako dan sebagainya. Dan saya perhatikan juga solidaritas sosial juga sudah mulai muncul dan cukup tinggi di masyarakat, penggalangan-penggalangan dana itu juga muncul untuk membantu APD bagi tenaga medis juga sudah mulai dilakukan, dan saya rasa ini adalah indikasi yang cukup baik ya, bagaimana semangat gotong royong itu muncul bersamaan, tapi pada saat yang bersamaan juga kita menyadari memutus mata rantai penyebaran COVID itu adalah hal yang utama. Karena kalau penyebarannya tidak bisa kita tanggulangi, berapapun dana stimulus fiskal tidak akan memadai. Oke. Memutus mata rantai ini menjadi hal yang utama menyelamatkan nyawa begitu ya Pak Firmansyah. Pak, kalau menurut Bapak perlu nggak sih pemerintah, ini kan kita mau jelang Lebaran ya, pemerintah benar-benar akhirnya tegas, bukan sekedar menghimbau supaya nggak mudik gitu, tapi kemudian kalau menurut Anda ini pemerintah perlu benar-benar sangat tegas untuk melarang, karena ketika ada perkumpulan maka rantai penyebaran virus corona ini akan kembali tersambung gitu. Sepakat dengan hal itu ya, bahwa pemerintah perlu lebih tegas lagi, karena kalau aliran manusia masuk ke daerah, masuk ke desa-desa dan membawa virus, tentu fasilitas kesehatan di desa, di kecamatan, di daerah tidak selengkap DKI Jakarta atau Jabodetabek. Itu pun DKI dan Jabodetabek kita harus membangun fasilitas tambahan seperti Wisma Atlet, kemudian juga fasilitas di Kemayoran dan lain-lain. Kita membayangkan kalau penyebarannya sampai di pedesaan, tentu ini akan menjadi bencana kemanusiaan. Jadi kalau saya dari perspektif ekonomi, bahkan untuk menyelamatkan ekonomi saat ini, memutus mata rantai adalah hal yang penting. Karena kalau mata rantainya tidak diputus, penyebaran, maka ekonomi akan mandek ya. Ya, oke. Baik, Pak Firmansyah, terima kasih untuk catatan dari Anda bahwa diingatkan yang menjadi fokus utama adalah benar-benar menyelamatkan nyawa, tetapi sambil paralel kemudian juga berbagai pihak ini juga memikirkan mengatasi dampak ekonomi sosialnya. Pak Firmansyah, mohon maaf kita harus usaikan perbincangannya. Kami berharap minggu depan kita masih bisa berbincang melanjutkan bahasan ini bersama dengan Pak Firmansyah ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Firmansyah. Pak Kudori, sebelum kita closing, saya juga butuh catatan dari Anda. Kalau tadi Pak Firmansyah mengatakan sepakat, memang pemerintah harus tegas nih, jangan ragu-ragu menetapkan boleh pulang apa enggak, mudik atau enggak gitu. Dari Anda bagaimana? Begini, saya mencoba mendudukkan persoalan dengan lebih luas ya. Artinya kalau kita kan melihat dari luar, biasanya melihat dari satu kacamata dan tanpa beban. Tetapi kalau pemerintah biasanya dia harus melihat dari berbagai macam perspektif. Dan kalau kita kembalikan kepada aturan, memang sebetulnya agak sulit untuk pemerintah mengatakan melarang, karena semuanya akan kembali kepada aturan yang diterapkan. Nah, pada hari ini aturan yang diterapkan itu bukan karantina wilayah ya. Saya menghindari istilah lockdown karena itu terminologi tidak dikenal dalam undang-undang kita dan karena itu tidak bisa dipakai. Nah, pilihan di luar karantina wilayah adalah yang dilaksanakan sekarang ini, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu kita tidak bisa melarang orang untuk misalnya pergi atau keluar. Itu sebabnya Jakarta yang sudah PSBB ini, Mbak Ola, itu kan tidak ada tuh dijagain orang dari luar nggak boleh masuk, orang dari dalam nggak boleh keluar. Betul kan? Kita bukan Wuhan gitu loh. Jakarta pada hari ini bukan Wuhan begitu. Jadi itu yang dipilih oleh pemerintah dan mungkin perspektifnya adalah
pertama mungkin ya bagaimana orang-orang kecil ini ya kalau betul-betul di lockdown mereka betul-betul istilahnya mati ya, katakanlah bukan mati karena COVID, mati karena nggak makan gitu. Ya. Yang kedua saya kira tidak kita pungkiri bahwa kita punya bom waktu ya yang namanya mudik ya. Tahun lalu itu mudik 20 juta. Bayangkan kalau dari Jabodetabek 20 juta orang pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, berarti akan terjadi penyebaran COVID secara massal ya ke daerah-daerah tersebut, dan itu adalah daerah-daerah yang paling besar penduduknya, dan itu akan sangat berbahaya karena kalau COVID sampai di desa, COVID masuk desa, dia akan menulari para petani tidak bisa bekerja, akibatnya tidak ada produksi pertanian, tidak ada suplai beras, tidak ada suplai sayur, tidak ada suplai ikan, tidak ada suplai daging. Untuk orang kota akan terjadi kelangkaan dan itu akan membuat tentunya sebuah masalah sosial begitu. Ya. Jadi menurut saya harus dicegah, tapi harus dicari formula yang tidak bertabrakan dengan undang-undang, tetapi juga jangan kelihatan kesan seolah-olah membiarkan masyarakat untuk mudik. Menurut saya itu adalah yang harus kita cegah. Gitu. Tapi poin terakhir adalah begini, saya mau mengatakan gini, selama ini diskusi kebanyakan bicara mengenai persoalan medis. Ya. Kalau saya yakin gugus tugas itu udah paham lah soal teknis segala macam itu. Jadi tapi orang menurut saya PR-nya jangan ketinggalan persoalan ekonomi, jaring pengaman sosial, bantuan itu harus diberikan. Gitu. Baik, Pak Kodari terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa punya kesempatan di lain waktu untuk bisa berbincang lebih lanjut lagi ya. Sehat-sehat untuk Pak Kodari. Smart Listener, ini akhir dari perbincangan kami. Baik. Siaran ulangnya bisa Anda simak di hari Minggu jam 4 sore. Kami pamit dan terima kasih untuk semua narasumber yang telah berbincang bersama dengan kami pagi hari ini, mulai dari Mbak Eva, Bung Robert, Pak Philip, kemudian Pak Firmansyah dan juga Bung Kodari. Dan waktu kita akan sambung perbincangannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.